Firman Tuhan diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Dengarlah firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom saudara sekalian, perkenalkan sekali lagi nama saya Oswin, saya adalah salah satu staf penuh waktu di Covenant City Church, itu sister church kita. Dan saya senang dan merasa terhormat bisa berkhotbah di hari Paskah hari ini ya saudara. Izinkan saya membuka khotbah hari ini dengan ngajak saudara berpikir lagi gitu ya, sama seperti yang lalu. Saudara sadar atau tidak, sebenarnya hampir semua hal yang kita lakukan, kalau tidak semua hal gitu ya, itu kita landaskan pada kepercayaan yang biasanya tidak kita buktikan. Saya ulang ya, hampir semua hal yang kita lakukan, itu biasanya kita landaskan pada kepercayaan yang hampir tidak pernah kita buktikan. Misalnya, saudara beli air minum kemasan di minimarket, terus diminum. Ada saudara di sini yang ngecek ke pabriknya dulu gitu, oh ini airnya aman, botol yang saya ambil ini tidak ada kontaminannya misalnya. Gak ada saudara, kita nggak tahu, cuman kita percaya aja, kita ambil gitu ya. Atau misalnya saudara naik pesawat, ada yang riset dulu pilotnya siapa, sekolah di mana, berapa lama, dan lulusnya baik atau enggak gitu. Sini ada pilot ya, ada nggak ya? Nggak ada saudara, biasanya kita cuma naik pesawat, ya udah pokoknya kita percaya kita bakal nyampe. Kayak gitu kan.
Nah memang sih kepercayaan ini biasanya bukan kepercayaan yang buta gitu ya. Biasanya mungkin ada hal-hal yang kita lihat, misalnya kalau kita beli air minum ya kita lihat mereknya gitu kan. Oh ini mereknya punya riwayat misalnya. Atau kita naik pesawat kita lihat maskapainya. Oh maskapai ini riwayatnya oke gitu. Tapi hal yang mau saya angkat di sini adalah kalau kita perhatikan sebenarnya setiap kali kita percaya pada sesuatu, itu kepercayaan kita tidak bergantung kepada bukti yang disajikan kepada kita. Pada akhirnya, kepercayaan kita bergantung pada keputusan kita untuk percaya. Jadi biasanya kita lihat apakah ada hal-hal yang kita rasa perlu ada supaya kita bisa percaya, dan kalau ada, biasanya kita jadi percaya. Dan sebaliknya, kalau kita rasa itu nggak ada, mau diberikan bukti lain seberapa banyak pun, kita tetap tidak percaya. Jadi keputusan ini untuk percaya biasanya dilandaskan pada sesuatu yang membuat kita percaya. Mungkin sesuatu ini berupa rekam jejak, berupa riwayat, reputasi, dan sebagainya. Nah saudara, tentang hal ini saya ingat beberapa tahun lalu ketika saya belajar di seminari, dosen saya tuh memberikan satu cerita yang saya nggak bisa lupa gitu ya. Ceritanya lucu, gini, ada seorang pria yang mengalami satu delusi. Delusinya adalah dia merasa dirinya sudah mati. Jadi dia percaya bahwa dirinya ini seorang zombie, mayat hidup gitu. Nah para ilmuwan waktu itu mencoba meyakinkan dia kalau dirinya itu masih hidup, buktinya dia bisa ngomong, bisa segala macam gitu. Tapi semua argumen ini ditolak sama si pria ini. Sampai satu hari para ilmuwan ini bertanya ke pria ini, oke, gimana caranya membuktikan seseorang itu masih hidup? Terus pria ini berpikir, oh, orang yang hidup itu punya darah mengalir di tubuhnya, katanya gitu. Wah, ini ilmuwan senang ya. Wah, ini ada kesempatan untuk kita bisa buktikan kalau dia masih hidup. Ini lucu ya dilemanya ya. Nah, mendengar itu, para ilmuwan mempersiapkan untuk dengan hati-hati melukai jarinya sedikit, melukai jari pria ini. Terus apa yang terjadi, saudara? Ternyata jarinya berdarah gitu. Nah, udah senyum nih para ilmuwannya. Akhirnya kita berhasil meyakinkan dia gitu. Nah, orang ini bingung, dia lihat jarinya, terus dia berkata, wah ternyata selama ini saya salah. Ternyata zombie juga berdarah, katanya gitu. Nah saudara, jadi bicara tentang percaya ini bukan bicara tentang pencarian bukti yang terbaik atau paling meyakinkan. Tapi ini bicara tentang mencari si sesuatu ini yang bisa membuat kita yakin untuk mengambil keputusan untuk percaya. Kenapa saya angkat dilema ini ya, atau gagasan ini? Karena teks yang kita baca tadi itu mengajarkan kita bahwa dalam kekristenan pun mekanisme yang sama juga berlaku. Tapi dalam kekristenan, si sesuatunya ini yang bisa membuat kita percaya, ini adalah iman. Setidaknya itu yang Alkitab katakan. Nah tapi menariknya, Alkitab ini jarang memberikan definisi yang eksplisit tentang iman itu apa. Mungkin yang paling dekat cuma di Ibrani ya, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi apa itu? Ya kan? Nah, dari kisah yang kita baca tadi, kita akan belajar bagaimana kalau kita punya iman, maka tidak peduli seberapa sedikit pun bukti yang kita punya akan Tuhan, kita tetap akan percaya kepadanya. Tapi sebaliknya kalau kita tidak punya iman, tidak peduli seberapa banyak bukti yang kita punya akan Tuhan, kita tetap tidak akan percaya sama Tuhan. Nah memang teks ini sekali lagi tidak menyebutkan secara eksplisit definisi iman dalam satu kalimat, tapi dari kisah Maria, Yohanes, dan Petrus, kita akan bisa melihat bagaimana iman memegang peranan utama dalam proses mereka bisa mempercayai kebangkitan Yesus. Dan bagaimana iman bisa mengubahkan mereka. Saudara, teks ini mengundang kita untuk memikirkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Apakah apa yang menjadi sesuatu itu bagi kita? Apa yang membuat kita percaya kepada Tuhan?
Apakah itu iman yang sejati? Apakah kita punya iman yang sejati itu? Atau sekedar hal-hal duniawi yang memberikan pengharapan palsu? Entah itu janji-janji palsu atau mungkin tradisi keturunan dari keluarga dan sebagainya. Nah, tapi saudara, sebelum kita merenungkan hal ini lebih dalam, saya mau ajak kita untuk sama-sama berdoa, kita minta hikmat Tuhan untuk bisa mengerti teks ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke rumah-Mu hari ini untuk beribadah, memuji-Mu, merayakan kebangkitan-Mu, dan terlebih penting mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Kau pakai hamba-Mu ini supaya bisa menyampaikan bukan pemikiran manusia, tapi firman-Mu saja. Bukalah telinga, pikiran, dan hati kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dari teks yang kita baca tadi, ada 3 hal yang saya mau ajak kita sama-sama lihat. Itu ada pertama, kebenaran yang tidak terbantahkan. Yang kedua, hati yang dibutakan. Dan yang ketiga, panggilan yang mencelikkan. Kita akan pelajari teks kita dengan seksama. Mari kita masuk ke poin yang pertama, kebenaran yang tidak terbantahkan. Saudara, sebelum saya mulai, saya pikir patut untuk saya mention gitu, kalau Yohanes ini adalah seorang storyteller yang saya sangat suka di Alkitab gitu. Dari keempat Injil, saya pikir cara Yohanes menyampaikan catatan kisah kehidupan Yesus ini dia lakukan dengan storytelling yang paling dramatis. Jadi saya mau ajak kita untuk sama-sama menyelami teks ini sebagai sebuah kisah ya saudara. Jadi saya mau ajak saudara sekalian, kalau ada yang punya Alkitab bisa sekalian dibuka, atau di printout liturginya bisa sambil dibaca teks Alkitabnya supaya kita bisa sama-sama ikutin sepanjang khotbahnya. Nah saudara, dalam tradisi Yahudi pada zaman itu, ada banyak hari-hari perayaan yang mereka lakukan. Mungkin saudara pernah dengar. Tapi salah satu hari raya yang saya mau kasih tahu saudara hari ini adalah hari raya buah sulung. Menurut kitab Imamat, hari raya ini merupakan hari di mana bangsa Israel mempersembahkan sebagian dari panen pertama mereka sebagai bentuk ucapan syukur karena Tuhan sudah mencukupkan mereka, memberi providensia, seperti nama gereja kita ya, sehingga panen mereka bisa berhasil. Nah, dalam tradisi Yahudi, hari raya ini dirayakan pada hari pertama setelah Sabat dalam minggu Passover. Passover itu Paskah Yahudi ya. Di hari pertama setelah Sabat dalam minggu Passover. Dengan kata lain, hari raya ini melatar belakangi kisah yang barusan kita baca. Kalau saudara lihat di ayat yang pertama, disebut pada hari pertama minggu itu. Saudara, jadi pada hari pertama minggu itu, saya coba ajak kita semua bayangin ya, pagi-pagi benar, mungkin para istri di rumah orang Israel ini bangun untuk mempersiapkan diri mengikuti hari raya buah sulung ini. Semua orang bersemangat karena mereka akan merayakan perayaan ini setahun sekali, dan ini adalah satu perayaan ucapan syukur. Jadi ini sesuatu yang dilakukan dengan sukacita, saudara. Tapi, saudara, di tengah semua kemeriahan dan antusias yang ada di udara waktu itu, ada satu perempuan yang menjauh dari keramaian itu. Karena tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana para murid bisa merayakan berkat Tuhan bersama dengan gurunya, kali ini para murid harus meratapi kematian guru mereka. Salah seorang murid Yesus, Maria Magdalena, memutuskan untuk beranjak dari rumahnya pagi-pagi benar saat hari masih gelap untuk mengunjungi makam gurunya yang dibunuh 2 hari lalu. Ia pikir ia akan ke sana untuk pergi dari keramaian dan berkabung. Namun setelah menempuh perjalanan, bukannya mendapat ketenangan untuk berkabung, dia justru mendapat satu kejutan, saudara. Karena ketika dia sampai di makam Yesus, ternyata makam Yesus sudah dibongkar. Nah saudara, supaya kita bisa mengerti kenapa ini sesuatu yang penting untuk Maria,
Karena pada zaman itu, penjarahan makam adalah sesuatu yang umum terjadi. Bahkan begitu umum, sampai-sampai pemerintahan Roma itu membuat aturan, ada undang-undangnya gitu, orang yang menjarah makam akan dikenakan hukuman yang sangat berat. Dan apalagi kalau kita ingat di pasal sebelumnya di Yohanes 19, ketika Yesus mati dan ia dikuburkan, ada dua orang yang mengerjakan proses itu, salah satunya adalah Nikodemus. Nikodemus ini adalah seorang petinggi yang punya banyak uang dan dia menyumbangkan banyak hal. Ada rempah-rempah yang mahal harganya dan juga kain yang digunakan untuk membungkus jenazah Yesus. Jadi dari situ saja kita tahu apa yang ada dalam makam Yesus itu berharga, quote-unquote layak untuk dicuri orang, gitu ya. Terlebih lagi zaman itu kuburan tuh bentuknya nggak sama semua. Biasanya orang yang miskin itu dikubur di liang kubur di tanah, seperti orang pada umumnya. Atau kalau yang lebih kaya sedikit, mereka biasanya dikubur di goa-goa alami, tapi itu sharing biasanya, saudara. Jadi satu goa ini bisa dipakai kayak TPU gitu ya. Tapi kalau kita naik lagi, tingkatan yang lebih tinggi, ada makam yang dibuat di tebing yang dipotong. Jadi bukan dipotong ya, digali gitu ya. Jadi tebingnya itu dipahat supaya jadi satu ruangan, kemudian ruangan itu tutup batu. Dan ini makam yang dipakai untuk menyimpan jenazah Yesus. Ini adalah makam yang biasanya digunakan untuk orang kaya. Makanya ketika Maria melihat kuburnya dibongkar, hal pertama yang muncul dalam pikirannya adalah mayat Yesus pasti dicuri orang. Melihat itu, belum sempat masuk ke dalam, Maria langsung lari balik untuk mendapati Yohanes dan Petrus. Ketika mendapati mereka, Maria langsung bercerita, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Nah, saudara, di sini menurut saya Yohanes sangat pintar menceritakan detail-detailnya ya. Jadi begini, ketika mereka tiba di makam itu, Yohanes dan Petrus langsung masuk ke dalam makam itu dan menemukan detail yang penting. Ada kain kapan atau kain lenan yang terletak di tanah, dan juga ada kain peluh yang sudah tergulung. Nah, dari detail ini ada dua hal yang kita bisa pelajari, saudara. Pertama, kita tahu bahwa jenazah Yesus tidak dicuri. Kenapa? Karena kalau ada orang yang mau menjarah makam, yang diambil adalah barang yang mahal, supaya bisa untung gitu ya. Tapi ini justru barang yang mahal, yaitu kain dan berbagai rempah yang biasanya diselipin di antara kain-kain itu, justru malah ditinggal. Ini sudah menandakan bahwa tubuh Yesus tidak dicuri. Tapi hal kedua yang bisa kita pelajari di sini adalah bahwa kebangkitan Yesus merupakan satu kejadian yang spesial. Maksud saya gini, memang orang bangkit dari kematian itu adalah sesuatu yang spesial. Tapi ada hal yang berbeda dari kebangkitan Yesus. Ketika Yohanes include info bahwa ada kain kapan yang tergulung, ini sebenarnya Yohanes sedang mengkontraskan kisah kebangkitan Yesus dengan kisah kebangkitan Lazarus. Kalau saudara ingat, ketika Lazarus keluar dari kubur, bagaimana kondisinya? Dia masih terbungkus oleh kain. Sedangkan Yesus sudah tidak terbungkus oleh kain. Jadi di sini ada ketegangan pada keberadaan Yesus sebenarnya ketika dia sudah bangkit. Di satu sisi ada kontinuitas gitu, ada keberlangsungan, keberlanjutan antara tubuh jasmani Yesus yang lama itu bangkit, sudah hilang. Tapi di sisi lain kita tahu tubuh Yesus ini mengalami sebuah perubahan, tidak lagi seperti tubuhnya yang lama. Buktinya apa? Buktinya tidak lagi perlu kain-kain itu lagi. Saya pikir kalau tubuh Yesus yang lama yang bangkit, pasti lukanya sangat parah ya, nggak mungkin 3 hari bisa langsung sembuh gitu. Dan kita juga lihat di ayat-ayat berikutnya bahwa tubuh Yesus yang baru ini bisa masuk ke ruangan yang dikunci. Tapi di sisi lain juga bisa makan ikan goreng, kata Lukas. Jadi ada ketegangan ini dan ini menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus ini bukan kebangkitan yang biasa. Walaupun kebangkitan saja sudah tidak biasa gitu ya. Jadi dari sini apa yang bisa kita pelajari? Pertama bahwa Yesus sungguhan bangkit karena mayatnya tidak dicuri.
Dan kedua, bahwa kebangkitan Yesus ini menunjukkan keistimewaannya Yesus. Atau saya yakin di sini Yohanes menunjukkan keilahiannya Yesus. Dua hal ini begitu kuat sehingga Yohanes bilang setelah dia melihat kain yang ada di dalam kubur ini, setelah dia melihat kain yang tertinggal, cuma kain ya saudara, kain bekas pula. Yohanes menjadi percaya. Yohanes menjadi percaya akan kebangkitan Yesus. Dan dia tulis sebab selama ini mereka mendengar bahwa Yesus akan bangkit, tapi mereka tidak mengerti. Saudara, kalau kita perhatikan, saya kagum sebenarnya bagaimana Tuhan bisa pakai hal-hal yang sangat biasa untuk membuat muridnya mengerti hal yang luar biasa. Dan bagian ini kita lihat Tuhan pakai kain bekas untuk menolong Yohanes mengerti bahwa kematian gurunya bukanlah tanda kekalahan, tapi justru merupakan tulang punggung dari misinya datang ke dunia. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan Alkitab kita bisa lihat kalau memang hal ini merupakan satu modus operandi yang Tuhan sering pakai. Menggunakan hal-hal biasa untuk menyatakan dirinya yang luar biasa. Mazmur 19 ayat 1-4 mengatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Allah sang pencipta kerap kali menggunakan ciptaannya untuk berkomunikasi dengan umatnya. Atau Paulus di Roma 1 ayat 20 yang mengatakan sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dari karyanya, yaitu kita, sejak dunia diciptakan. Jadi dari ciptaan, saudara. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tapi saudara, kalau kita jujur dengan diri kita, seberapa sering sih kita mencari hadirat Tuhan dalam keseharian kita yang kita anggap biasa-biasa saja? Seberapa sering kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, karena kita masih punya atap di atas kepala kita, karena kita masih bisa makan, karena kita masih bernafas. Kalau saya boleh jujur, saya sendiri pun jarang ya saudara, dan saya tidak bangga akan hal itu. Biasanya saya cuma ingat untuk melakukan itu kalau saya diingatkan oleh pengkhotbah pas lagi khotbah ibadah Paskah gitu ya saudara ya. Tapi jauh lebih mudah untuk kita merasakan dan mensyukuri hadirat Tuhan ketika kita mengalami hal-hal yang tidak seperti biasa, hal-hal yang luar biasa, betul nggak saudara? Nggak perlu bicara soal hal-hal supernatural deh, nggak perlu bicara tentang sembuh dari penyakit yang parah atau diluputkan dari kecelakaan maut gitu ya. Tuhan bantu aku lewatin masalah aja deh. Biasanya kalau berhasil lewatin masalah, baru ingat oh iya Tuhan topang. Padahal Tuhan kita jauh lebih besar dari itu saudara. Inilah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Bahwa Tuhan hadir dalam setiap aspek hidup kita. Kalau kita kesulitan untuk bisa mengamini dan mengimani kebenaran ini, mungkin kita terlalu sibuk mencari bukti atau mencari tanda bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Percayalah saudara, semakin sibuk kita mencari tanda-tanda, semakin kita sulit menemukan Yesus. Tapi semakin kita fokus mencari Yesus, maka semakin mudah tanda-tanda itu terlihat. Saya ulang ya. Semakin kita sibuk mencari tanda-tanda luar biasa akan kehadiran Tuhan di hidup kita, akan semakin sulit kita menemukan Yesus. Tapi semakin kita fokus mencari Yesus, maka tanda-tanda itu akan semakin mudah kita lihat. Jadi kalau misalnya kita merasa kesulitan untuk mengamini bahwa Tuhan hadir dalam setiap aspek hidup kita, mungkin yang perlu kita lakukan adalah berhenti dan merenungkan apa yang sebenarnya menjadi sesuatu bagi kita ketika kita mempercayai Yesus. Apa yang membuat kita yakin, apa yang membuat kita mengambil keputusan bahwa Yesus layak kita percaya. Apa yang menjadi landasan iman kita, saudara? Apakah kasih dan pengampunan yang Yesus janjikan kepada kita? Atau kita percaya sekedar karena tanda-tanda berkat yang kita temukan dalam hidup kita? Saudara jangan salah kaprah ya, jadi saya tidak bilang kalau berkat atau tanda-tanda kasih Allah itu sesuatu yang buruk. Tentu itu adalah hal-hal yang baik. Tapi kalau kita melandaskan iman kita hanya pada tanda-tanda ini,
Jangan heran kalau kita menemukan diri kita kesulitan untuk bisa percaya kepada Tuhan ketika hidup kita biasa-biasa saja. Padahal hidup yang biasa-biasa saja adalah bentuk Tuhan menopang kita. Tapi saudara, kalau hari ini saudara merasa bahwa saudara sudah mengarahkan pandangan kepada Kristus, tapi percaya penuh kepada Tuhan masih menjadi tantangan yang begitu sulit, jangan kecil hati saudara, karena saudara tidak sendirian. Saya pun sering mengalaminya gitu ya. Kalau saya bimbang dalam iman, kalau kita bimbang dalam iman kita, ingatlah bahwa langkah pertama yang perlu kita lakukan bukan mencari atau bahkan meminta tanda kepada Tuhan, karena memang permasalahan yang kita punya bukannya kita tidak punya cukup bukti. Tuhan sudah memberikan banyak bukti penyertaannya dalam hidup kita. Tapi mintalah kemampuan dari Tuhan agar kita bisa menyadari permasalahan yang lebih dalam di dalam hati kita. Permasalahan itu adalah hati kita buta. Mari kita masuk ke poin yang kedua, saudara. Nah, pada bagian ini kita melihat bagaimana kalau kita tidak punya sesuatu itu, tidak punya iman, maka tidak peduli seberapa banyak bukti yang kita punya, atau seberapa besar, seberapa hebat tanda-tanda yang Tuhan berikan, kita tetap tidak akan bisa percaya kepada Tuhan. Kita akan kembali ke kisah Maria, kita lihat di ayat 11 ya. Saudara-saudara, kalau kita bayangin di film-film, mungkin ini scene-nya geser ya, kameranya dari Yohanes dan Petrus, kita mulai geser ke Maria gitu ya, di bagian yang kedua. Jadi setelah Yohanes dan Petrus menjadi percaya, mereka pulang ke rumah, di situ Maria tetap tinggal. Dan Maria masih di situ untuk menangisi fakta bahwa dia pikir ya, jenazah gurunya, Yesus itu dicuri. Nah, kalau kita perhatikan lagi detail di sini, ada lagi detail yang penting lagi, saudara. Jadi di poin sebelumnya ketika Yohanes sampai, dia kan berlari, dia mengejar Petrus, lalu dia sampai, dia nggak langsung masuk. Dia bilang, Yohanes catat bahwa dirinya menjenguk ke dalam kubur. Dan hal yang sama itulah yang dilakukan oleh Maria di sini. Kata-katanya sama yang dipakai. Ini ada nyambung ya. Tapi menariknya gini, kalau Yohanes menjenguk ke dalam, hal pertama yang dia lihat adalah kain bekas. Coba lihat saudara, begitu Maria menjenguk ke dalam, hal yang pertama dia lihat adalah 2 orang malaikat. Apakah ini tanda yang lebih besar daripada kain bekas? Tentu saja saudara. Tapi menariknya gini, ketika kain bekas bisa membuat Yohanes percaya, ternyata penampakan malaikat belum cukup untuk membuat Maria percaya. Malaikatnya bukan cuma hadir lagi, malaikatnya berbicara dengan Maria dan memberikan satu pertanyaan. Pertanyaan yang kelihatannya aneh ya. Malaikat ini nanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ini kalau saudara perhatikan pasti bingung, saya juga bingung waktu baca. Ini di kuburan, ada perempuan nangis, terus ditanya, "Ibu kenapa nangis?" Gitu. Ini kan sebenarnya udah jelas gitu ya, orang di kuburan menangis ya karena berkabung. Tapi terlepas dari itu, pertanyaan inilah yang diberikan si malaikat itu. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ayat ini, pertanyaan ini sebenarnya lebih cocok kalau kita baca bukan sebagai pertanyaan, tapi sebagai sebuah panggilan atau sebuah pengingat. Ya bukan warning ya, tapi reminder gitu. Ini konotasinya mungkin lebih mudah dimengerti kalau saya parafrase, nada dari pertanyaan ini seperti ini. Kristus yang kau tangisi itu sudah bangkit. Mengapa engkau menangis? Tapi Maria masih nggak sadar, saudara. Dengan diselubungi oleh perasaan sedihnya, dia menjawab malaikat itu, Tuhanku telah diambil orang. Di mata Maria, Yesus masih mati. Dan hatinya percaya akan hal itu. Di sini, saudara, Maria bukan hanya punya bukti yang cukup untuk percaya bahwa Yesus sudah bangkit, tapi ia punya tanda yang lebih dari apa yang bisa membuat Yohanes percaya.
Tapi walaupun begitu, dia masih belum percaya. Tuhan tuh baik, saudara, karena Tuhan tidak tinggalkan Maria tidak percaya begitu saja. Oh, dikasih kain nggak cukup, dikasih malaikat nggak cukup, Tuhan Yesus datang sendiri deh. Kita lihat Tuhan Yesus datang sendiri, menghampiri Maria, tapi Maria cuma nengok sedikit, dia bahkan nggak tahu itu Yesus, gitu. Nah, Yesus tanya lagi pertanyaan yang sama, saudara. Yesus tanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ini saya bacanya sih agak gregetan gitu ya, karena ini udah obvious ya, ini jelas udah dua orang berbeda kasih pertanyaan yang sama dan sebagainya. Tapi biarpun begitu, Maria masih tidak mengenali Yesus. Malahan dia pikir Yesus itu seorang tukang kebun gitu ya, seorang penjaga kebun, penjaga taman. Dan malahan lebih parah lagi, dia menuduh Yesus telah mencuri jenazah Yesus. Gitu ya. Nah, saudara, satu hal yang mau saya soroti di bagian ini sebenarnya ada di pertanyaan tambahan yang Yesus berikan. Ya, setelah Yesus nanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Yesus tanya satu pertanyaan lagi, "Siapakah yang engkau cari?" Saudara, ini adalah satu pertanyaan yang pendek, tapi ini juga satu pertanyaan yang serius dan penting untuk dijawab bukan hanya oleh Maria, tapi juga oleh setiap dari kita. Pertanyaan inilah yang menyingkapkan permasalahan yang dimiliki oleh Maria waktu itu. Maria mencari Yesus yang salah. Mungkin mulutnya berkata dia mencari Yesus, mungkin kakinya membawa dia kepada makam Yesus. Tapi ketika dia diperhadapkan dengan Yesus sendiri, alih-alih berbahagia karena menemukan apa yang dia cari, dia malah bertanya kepada Yesus, "Di mana Yesus yang aku cari itu?" Di hatinya, Yesus masih mati. Saudara, hati Maria saat itu buta terhadap kebenaran yang ada di depan matanya. Mungkin ketika kita melihat Maria, kita bisa merasa aneh ya, saudara. Kok bisa sampai seperti itu? Kok bisa dia bicara dengan Yesus tapi tidak mengenali siapa itu Yesus? Tapi kalau kita pikir lagi, bukankah setiap kita juga tidak kebal akan mengalami hal itu? Setidaknya saya tahu saya tidak kebal ya. Saudara, kalau hari ini ditanya, Kristus seperti apa yang kau cari? Apa jawabmu, saudara? Sosok Tuhan seperti apa yang muncul di benak kita ketika kita memikirkan pertanyaan ini? Apakah sosok Allah atau sosok pembantu? Apakah yang pertama kali muncul adalah pemikiran bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Atau ide-ide bagaimana Tuhan bisa melayani kita? Dan lagi-lagi kalau saya boleh mengaku dosa, seringkali saya jadi orang yang kedua itu gitu ya. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini dan merenungkan pertanyaan ini, saya mikir kalau saya mau tanya ke jemaat, saya harus bisa jawab gitu ya. Saya mikir, iya Tuhan seperti apa yang saya cari ya. Ternyata dua hal pertama yang muncul adalah Tuhan yang bisa membebaskan saya dan juga Tuhan yang mengasihi saya. Lagi-lagi, saudara, dua hal ini adalah dua hal yang baik. Gak ada masalah dengan itu. Tuhan memang bisa membebaskan kita dan Tuhan mengasihi kita. Tapi yang saya temukan jadi masalah adalah bagaimana secara refleks, tanpa saya perlu usahakan, pemikiran saya berpusat pada diri saya. Bagaimana saya mendefinisikan Tuhan yang saya cari, itu pun berpusat pada diri saya. Bagaimana Tuhan ini bisa memberikan benefit untuk saya, bagaimana saya bisa dibebaskan, bagaimana saya bisa dikasihi. Dan ini jadi masalah, saudara. Makanya saya perlu bertobat juga ini ya. Dan saya harap saudara kalau menyadari ini di hidup saudara juga bisa bertobat gitu. Ini jadi masalah karena ketika pengenalan kita akan Kristus berpusat pada diri kita, akan jadi sangat rawan bagi kita untuk menyembah Allah yang salah. Kita mendefinisikan apa yang mau kita lakukan dan tidak mau kita lakukan. Kita melogiskan bukti-bukti yang ada untuk mendukung apa yang kita percaya.
Sama seperti si pria yang jarinya dilukai itu, bukannya dia malah mendekat kepada kebenaran, tapi dia malah mengganti kebenaran. Dan kita sangat rawan melakukan itu, saudara, kalau kita mendefinisikan Tuhan berdasarkan diri kita sendiri. Dan implikasi terbesar, akibat terbesar dari kesalahan ini adalah bukan hanya kita missing out dari menyembah Tuhan yang benar, tapi juga kita dijauhkan dari kebenaran. Kita menjadi buta akan kebenaran dan kita menjadi semakin jauh dari Allah yang benar. Bisa-bisa alih-alih menjadi serupa dengan Kristus, kita malah memaksa Allah menjadi serupa dengan kemauan kita. Jadi saudara, kalau kita merasa mengikut Kristus merupakan sesuatu yang sangat berat dan sulit, mungkin kita perlu memeriksa hati kita. Apa yang menjadi standar kebenaran kita? Apa yang menjadi standar baik dan buruk kita? Apa yang menjadi standar untung dan rugi kita? Apakah itu diri kita, apa yang kita rasakan, atau kebenaran Kristus yang Dia berikan melalui firman-Nya? Jangan-jangan ada Kristus yang kita rancang dalam hati kita yang tidak mau kita lepaskan karena kita merasa nyaman. Dan memang kalau demikian, saudara, bukan Kristus yang kita sembah, tapi berhala yang kita samarkan sebagai Kristus. Saudara, saya pernah sebut ini, bahwa orang yang lemah bisa melatih dirinya untuk menjadi kuat, tapi seorang yang buta tidak pernah bisa melakukan apa-apa untuk membuat dirinya melihat. Tapi saudara, syukur kepada Allah karena sama seperti bagaimana Tuhan tidak berhenti memanggil Maria sampai dia bisa menjadi percaya, Tuhan juga tidak pernah berhenti memanggil setiap dari kita. Kita masuk poin yang ketiga, panggilan yang mencelikan. Saudara, dalam kisah ini, titik baliknya ada di ayat 16 gitu ya. Ketika Yesus setelah memberikan berbagai tanda dan tidak berhasil membuat Maria sadar, akhirnya Yesus melakukan satu hal yang menjadi sesuatu bagi Maria. Yesus panggil nama Maria. Di saat Maria tenggelam dalam rasa sedihnya, dunianya hancur dan kacau, Tuhan panggil dia, Maria. Seketika itu juga, saudara, hati Maria menjadi tenang dan dia menyadari siapa yang memanggil dia. Maria tahu orang yang memanggil dia bukan sembarang orang, tapi adalah gurunya. Dan bukan sembarang mendatangi orang, dan gurunya ini tidak sembarang datang begitu saja, tapi dengan memanggil nama dia, gurunya datang untuk dia. Maria sadar bahwa Kristus hadir untuk dia. Dan inilah yang menjadi pencelik bagi mata hati Maria. Seketika itu juga kita bisa lihat tampak seolah-olah apa yang menghalangi mata Maria untuk melihat dan menghalangi hatinya untuk percaya menjadi gugur. Walaupun kala itu mereka ada di dalam jarak yang dekat, saudara, hanya setelah Yesus memanggil Maria, perjumpaan Maria dengan Yesus terjadi. Bukan hanya karena mereka dekat, tapi ketika Yesus memanggil Maria dan Maria merespons, disitulah perjumpaan yang sesungguhnya baru terjadi. Dan perjumpaan ini membawa dampak yang luar biasa. Saudara, kita lihat Maria datang sebagai seorang perempuan yang bersedih. Yohanes menggambarkan dia datang ketika hari masih gelap. Dan kalau kita perhatikan cara Yohanes menceritakan, dia suka menggunakan gambaran gelap terang gitu ya. Gelap ini menggambarkan satu keadaan yang tidak desirable, satu keadaan yang kacau, dan
ya ada dalam kegelapan gitu. Maria datang ketika hari masih gelap, tapi begitu dia berjumpa dengan Yesus, seketika itu juga dia, saya pikir ya, di sini saya baca, saya pikir dia beranjak dan langsung memeluk Yesus. Karena Yesus bilang begini, janganlah engkau memegang aku. Kata memegang ini sebenarnya kurang jadi membingungkan, karena dalam bahasa asli ini lebih cocok ditranslate sebagai clinging. Clinging itu gandolan gitu ya, apa sih bahasa Indonesia ya gitu ya. Jadi mungkin memeluk kayak gitu. Dan Yesus bilang, jangan kamu seperti itu. Ini mungkin kita susah ngerti ya, tapi kurang lebih yang Yesus katakan bukannya Yesus tidak mau disentuh oleh manusia berdosa gitu. Tapi yang Yesus katakan adalah, kamu tidak perlu takut aku pergi kemana-mana, karena aku belum kembali kepada Bapa. Daripada begini, lebih baik kamu sekarang datang kepada para murid yang lain, kepada saudara-saudaraku, dan beritakan tentang kebangkitanku ini. Jadi Maria yang tadinya bersedih, sulking, menangis, berkabung, begitu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia mendapat damai sejahtera yang begitu luar biasa, bahkan ketika biarpun dunia sekelilingnya menekan mereka karena mereka adalah pengikut Kristus, dia tetap bisa merasakan damai yang cukup sehingga dia mau memberitakan tentang Kristus. Saya mikir ya, kalau misalnya saya hidup selama ini di Indonesia dan kekristenan di sini cukup nyaman ya saudara. Tapi saya mikir kalau misalnya saya ada di negara yang mempersekusi orang-orang Kristen, saya gak bisa bilang kalau saya akan berani untuk memberitakan Kristus ya. Mungkin kalau saya ada di kondisi itu baru saya bisa tahu saya akan memberitakan atau enggak. Tapi saya pikir itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi menariknya Maria, seorang perempuan, bisa berani melakukan itu. Saya pikir ini adalah satu perjumpaan yang luar biasa sampai Maria bisa seperti itu. Dan hal kedua yang begitu besar adalah Maria dipakai Tuhan sebagai orang yang memberitakan berita kebangkitan Kristus. Menariknya gini saudara, ada beberapa hal dari passage yang kita baca ini yang menunjukkan hal-hal penting. Jadi pertama kalau kita perhatikan di ayat 1, biarpun kisah yang menjadi percaya pertama kali itu adalah Yohanes dan Petrus, tapi orang yang pertama kali menyadari kubur Kristus terbuka adalah Maria. Kalau Maria nggak ngomong ke Yohanes dan Petrus, mungkin Yohanes dan Petrus tidak pergi ke kubur Yesus. Ada penafsir yang bilang Maria ini dianggap sebagai apostle of apostle, karena dia yang memberitakan kebangkitan Yesus kepada para rasul yang kemudian memberitakan kebangkitan Yesus. Jadi Maria bahkan sebelum dia menyadarinya, sudah Tuhan pakai untuk memberitakan kebangkitannya. Dan terlebih lagi, satu hal lagi yang saya mau tunjukin, ketika Maria dikirim oleh Tuhan untuk memberitakan, untuk pergi kepada murid-muridnya, memberitakan berita ini, Maria bilang begini, di ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada para murid, aku telah melihat Tuhan. Sekali lagi di sini Yohanes menggunakan alat-alat canggihnya ya. Karena ketika beberapa ayat berikutnya kita lihat Thomas menjadi percaya kepada Tuhan, Thomas ini mengucapkan satu perkataan yang mirip tapi lebih panjang. Thomas bilang, Tuhanku dan Allahku. My Lord and my God. Tapi Maria di sini tidak menyebut Yesus sebagai Allahnya. Ini menunjukkan saudara bahwa apa yang Maria tahu itu mungkin tidak lengkap. Mungkin dia tidak mengerti implikasinya bahwa ketika Yesus bangkit artinya dia adalah raja segala raja, pencipta alam semesta. Tapi yang dia tahu adalah guru yang selama ini dia kasihi, guru yang mati di depan matanya itu telah bangkit. Dan guru yang telah bangkit ini
bukan hanya bangkit untuk kemuliaan dirinya saja, tapi bangkit dan mendatangi dia secara pribadi. Dan ini sudah lebih dari cukup bagi Maria untuk percaya akan kuasa Yesus dan bukan hanya percaya, memberitakannya kepada orang-orang lain. Saudara, berapa banyak dari kita yang mengaku percaya sama Tuhan, tapi belum pernah memberitakan kebangkitan Kristus kepada orang lain? Jangan angkat tangan ya saudara. Saya pun ketika saya sudah menjadi pelayan penuh waktu, kesempatan yang saya ambil untuk bisa memberitakan Kristus kepada orang-orang yang belum percaya itu bisa dihitung satu tangan, saudara. Dan saya berdoa Tuhan kasih kekuatan buat saya untuk bisa melakukannya lebih banyak. Tapi saya pikir itu jadi satu pergumulan dan satu ketakutan yang muncul di hati banyak dari kita. Ketika kita dihadapkan dengan kesempatan untuk bisa memberitakan Injil, apa yang muncul di benak kita? Apakah orang ini belum mengenal Kristus, tapi Tuhan sayang sama dia? Aku mau dia dengar tentang Kristus supaya dia bisa selamat juga. Atau justru yang muncul di benak kita adalah diri kita sendiri. Nanti gimana kalau ditolak? Bagaimana nanti kalau jadi masalah? Repot. Takut dan sebagainya. Aku belum mengerti banyak, nantilah tunggu sudah mengerti dan sebagainya. Saudara, teks hari ini mengingatkan kita sekali lagi. Untuk kita bisa menjadi percaya, what it takes itu bukan pernyataan-pernyataan teologi yang kompleks atau canggih, sophisticated. Bukan juga argumen-argumen apologetika yang tidak bercela. Tapi ada satu hal yang jauh lebih kuat dari itu, jauh melampaui akal manapun, yaitu perjumpaan yang pribadi dengan kebenaran. Perjumpaan dengan kebenaran secara pribadi merupakan landasan iman dari setiap kita, orang Kristen. Memang benar penjelasan teologis, argumen apologetika itu bisa menolong kita menjadi percaya kepada Kristus. Tapi pada akhirnya, bukan pernyataan-pernyataan itu yang membuat kita percaya. Bukan argumen-argumen itu yang membuat kita percaya. Tapi keputusan kita untuk percaya kepada Tuhan. Hal-hal itu hanyalah sebuah kendaraan untuk kita bisa menemukan Kristus, berjumpa dengan Kristus sebagaimana Maria berjumpa dengan Kristus. Dan perjumpaan inilah yang akhirnya bisa menumbuhkan iman, saudara. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengalami perjumpaan itu, gitu kan? Mungkin banyak dari kita yang rindu untuk bisa mengalami perjumpaan itu, tapi perjumpaan itu tidak kiat datang. Kabar baiknya saudara, sama seperti Tuhan secara pribadi menghampiri Maria, ia juga ingin bertemu dengan setiap dari kita di sini secara pribadi. Saudara, jangan batasi lingkup kerja Tuhan hanya melalui hal-hal luar biasa. Tuhan sangat bisa mengerjakan hal-hal luar biasa melalui hal-hal yang paling biasa dalam hidup kita. Jadi saudara, pertanyaannya bukan kapan Tuhan akan memberikan panggilan itu kepada kita. Tapi pertanyaannya adalah, kapan kita mau menjawab panggilan Tuhan yang selalu Dia berikan kepada kita. Dan kalau kita mau menjawab panggilan Tuhan itu, saudara, kiranya Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita untuk bisa menjadi saluran, menjadi agen untuk juga memanggil orang-orang yang lain. Karena saudara, bahkan ketika kita mungkin tidak mengerti secara utuh, tapi kalau kita sudah mengalami Tuhan secara sungguh, saya yakin kita akan bersaksi lebih jauh, saudara.
Karena kalau kita menyadari Tuhan menyayangi kita, dan kita mengamini itu, kita harus bisa melihat bahwa Tuhan juga menyayangi orang-orang di sekitar kita. Dan bahwa ketika kita bisa percaya kepada Tuhan, sama seperti kisah Maria ini, bukan karena Maria yang hebat, bukan karena Maria yang banyak berjuang dan sebagainya. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Dari kain bekas itu, dari malaikat, hingga Tuhan yang hadir. Dan satu hal yang saya mau pakai untuk tutup khotbah hari ini, saudara, ketika Yohanes menggambarkan Maria salah mengenali Yesus sebagai seorang tukang kebun, sebagai seorang penunggu taman, ini bukan gambaran yang sembarang. Tapi Yohanes sedang memberikan sebuah koneksi antara kisah ini dengan narasi yang lebih besar tentang rencana Tuhan yang Dia sediakan buat kita. Ingat di awal Alkitab, ada satu orang penunggu taman yang gagal. Dia dipercayakan untuk memelihara Taman Eden, tapi Adam gagal dan merusaknya. Kristus datang sebagai penunggu taman yang menggantikan Adam. Ketika Adam merusak Taman Eden, Kristus datang untuk memperbaiki Taman Eden, ya saudara ya, karena sudah rusak. Kristus yang mau hadir, yang mau datang, yang tidak pernah menyerah untuk menyelamatkan ciptaannya, datang untuk setiap kita di sini. Pertanyaannya, maukah kita menjawab panggilannya, sebagaimana Maria menjawab panggilannya? Kiranya Tuhan berikan kita kekuatan, mari kita tunduk kepala, saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur akan firman-Mu yang diberitakan hari ini. Kiranya ini bisa jadi sebuah peringatan, pengingat, dan penguatan bagi kami, bahwa Engkau tidak pernah menyerah memanggil setiap kami, dan bahwa Engkau ingin setiap kami diselamatkan dan dipulihkan. Berikan kami kekuatan untuk mengakui kerusakan dan kebobrokan kami, Tuhan, supaya kami bisa bergantung kepadamu secara penuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.